Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus ku sembah-Mu, Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu. Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu untuk setiap langkahku. Yesus, kebenaran-Mu ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus ku sembah-Mu, Yesus ku puji. Shalom Bapak Ibu Saudara, di mana saja saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Selamat bergabung di dalam fellowship live streaming Grace of Christ Community Church hari ini. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus melimpah atas saudara, atas kami juga di tempat ini. Dan damai sejahtera Tuhan turun atas saudara. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Yesus untuk beribadah. Di masa pandemi saudara boleh beribadah di rumah saudara, di toko, di tempat saudara usaha, di mana saja. Amin. Kami dari tempat ini akan memberkati saudara lewat firman. Dan banyak, saya percaya, banyak perkara besar yang Tuhan kerjakan. Dan hari ini, pastikan saudara diberkati. Lewat pujian penyembahan yang kita naikkan, ada hadirat Tuhan. Ia akan memberkati, menyembuhkan kita, akan memulihkan kita. Dan juga firman, kabar baik yang disampaikan. Ia akan meneguhkan iman saudara. Dan kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, minyak sebagai tanda kesukaan. Dan jangan lupa saudara, Bapak Ibu di rumah, siapkan roti, siapkan anggur saudara. Siapkan minyak saudara. Jangan lupa, siapkan Alkitab saudara. Dan saya himbau, pastikan saudara mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Sampai ditutup 2 berkat. Berkat itu soalnya utuh dari awal sampai akhir. Amin. Dan saya beri kesempatan kepada setiap saudara, tolong bagikan share link YouTube kita, supaya sebanyak-banyaknya orang nanti diberkati. Banyak jiwa-jiwa akan dibawa ke dalam kerajaan sorga melalui pelayanan kita. Puji Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Sebelum kita mulai memuji menyembah Tuhan, saya ajak saudara untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami semua telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami semua telah menerima pendamaian dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Kami menjadi anak-anak Bapa yang di sorga. Terima kasih Bapa. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat kemanapun kami pergi dan melangkah. Kami bersyukur kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi oleh Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih.
Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Roh Kudus urapi hamba-Mu yang terkasih. Pastor Yohanes Wibowo akan menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya di tempat lain, di belahan bumi yang lain, mereka akan menerima firman yang hidup, firman kabar baik. Ia akan membebaskan mereka, membawa mereka kepada kebenaran, dan mengenal Bapa yang benar melalui Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mengikuti ibadah pada hari ini, di mana saja berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Aba ya Bapa. Karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Kami menerima damai sejahtera-Mu, menerima berkat-Mu dan janji-janji-Mu digenapi dalam hidupan kami Tuhan. Dan kami siapkan hati kami akan menyembah-Mu, kami akan memuji-Mu di tempat ini. Dan seperti rusa yang rindu akan aliran sungai-Mu Tuhan, demikian hati kami menanti-nantikan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa yang terbaik, kami bawa ucapan syukur kami buat kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siapkan hatimu, kita akan menyembah Tuhan. Sejenak naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan doa-doa-Mu di hadapan Tuhan. Bahwa yang terbaik bagi Tuhan, sebab hanya Dia yang layak terima pujian. Hanya Dia yang layak terima penyembahan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sama-sama angkat suara mengatakan pujian ini. Tuhan kami rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bahwa kami mendekat Tuhan, mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Bapa kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Bapa kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Lebih sungguh lagi katakan pujian ini. Tuhanku rindu, kami rindu untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Jiwa kami menanti-nantikan Engkau, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Bapa kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Bapa kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau Tuhan, ku nanti Engkau Bapa kuasa dalam kemuliaan
sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, Tuhan ku rindu. Tuhan ku rindu Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Tuhan. Ku nanti Engkau Bapa kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Bapa kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi angkat suaramu, katakan, ku nanti. Ku nanti Engkau Bapa kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Bapa kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Bapa kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Bapa kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Bapa kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Bapa kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Katakan, dalam kemuliaan, dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi katakan, dalam kemuliaan yang kudus. mari puji dan sembah Tuhan. Kami menanti-nantikan kuasa-Mu Tuhan. Kami menanti-nantikan hadirat-Mu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus. Kudus-kuduslah nama-Mu, kudus Tuhan. Kami sembah, kami puji, hadirat-Mu melimpah. Kasih setia-Mu sampai selamanya. Haleluya. Kami sembah Kau, haleluya. Glory bagi-Mu, Yesus. Kami sembah, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu melimpah. Sembah, kami sembah. Engkau yang layak terima puji, Engkau yang layak terima sembah sampai selamanya. Haleluya.
Pujilah namamu ya Tuhan. Menyatakan Kau kudus. Kuduslah namamu ya Tuhan. Dan Kau yang telah menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya. Oleh persembahan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima perjanjian yang baru. Bahkan sebelum kami ada, Kau telah memilih kami untuk menetapkan kami sebagai anak-anak kerajaan-Mu ya Bapa. Maka kami bersyukur Tuhan. Kami mau angkat pujian lebih lagi dalam hadirat-Mu ya Bapa. Sebab hanya Kau yang layak terima pujian. Hanya Kau yang layak terima sembah. Ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih. Mari lebih sungguh lagi ku angkat pujian. Dalamnya kasih-Mu, Kau di hadirat-Mu. Temukan kasih-Mu. Katakan di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Saudara boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa, Bapa, kami bersyukur untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau adalah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkau adalah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah pintu. Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus, Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus, Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Kami bersyukur karena Engkau adalah pokok anggur yang benar. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Tibalah saatnya Engkau berbicara bagi kami. Diamkanlah seluruh pikiran dan hati kami. Biarlah hanya suara Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk rendah hati, duduk di kaki-Mu, untuk mengerti apa yang Engkau katakan bagi kami. Biarlah kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Berikanlah kami telinga seorang murid. Urapilah hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Dan kami percaya Roh Kudus menuntun kami dalam pemberitaan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku kasih. Puji Tuhan kita ketemu lagi. Ya, hari ini saya akan berbicara hal-hal yang sederhana. Dan saya percaya firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Katakan amin. Judul khotbah saya hari ini simple, tapi luas pengertiannya. Judul khotbah saya hari ini adalah perubahan. Perubahan itu bisa di mana saja. Perubahan keadaan, perubahan kesehatan, status pekerjaan, bahkan usaha. Perubahan ini kita tidak tahu. Biasanya persoalan itu, masalah itu datangnya mendadak, ujiannya mendadak. Itu sebabnya diperlukan kesabaran. Amin.
Dan saya akan berbicara tentang perubahan fase kehidupan. Bagi saudara dan saya, ketika kita lahir, kita adalah sebagai anak bayi. Tidak ada orang yang lahir langsung besar. Semuanya ada proses, ada fase-fase kehidupannya. Itu sebabnya hari ini saya akan berbicara kepada saudara dan saya secara khusus. Pertumbuhan itu ada dalam kehidupan kita hanya di dalam Yesus. Pertumbuhan iman secara khususnya saya akan berbicara. Saya akan ambil firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini kita berbicara tentang kedewasaan, tentang perubahan kehidupan, perubahan status. Status kita sebagai anak-anak dan sebagai orang dewasa. Itu sebabnya ada 3 fase yang tadi saya sudah katakan. Yang pertama adalah fase ketergantungan. Di mana fase itu kita tergantung semua sama orang. Di mana anak-anak kecil yang masih baru lahir tergantung sama orang-orang yang ketika mau minta makan dia minta sama orang. Ketika mau minum dia minta sama orang. Ketika dia mau apa-apa selalu tergantung kepada orang. Tidak pernah bisa berjalan atau berdiri sendiri, tidak bisa pernah mengambil sendiri. Itu sebabnya fase kehidupan kita ada di mana. Kita sekarang sudah dewasa. Dewasa itu adalah melingkup semuanya, bukan hanya umur. Tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan Bapak Ibu. Amin. Yang kedua adalah fase dewasa. Tadi saya pertama fase ketergantungan, yang kedua adalah fase dewasa. Di mana fase ini Bapak Ibu kita semua sudah bisa berjalan sendiri. Sudah bisa melakukan sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, bahkan kegiatannya sendiri tanpa ketergantungan sama orang. Dan hal yang ketiga adalah fase yang ketiga ini yang sangat-sangat menentukan kita. Yaitu fase berbuah. Saudara, percuma ketika dewasa tetapi tidak berbuah. Pohon itu dilihat ketika dia berbuah. Dan buahnya, buah yang kita ada dalam hidup kita hanya orang lain yang bisa melihat. Yang bisa menikmati orang lain. Damai, sejahtera, sukacita, kasih itu berasal dari Bapa. 3 yang kedua adalah kebaikan, kesabaran, dan kemurahan. 3 hal yang terakhir itu mengenai diri sendiri. Kelemah lembutan, kesetiaan, dan pengendalian diri. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu yang sudah ada di fase intermedensi, yaitu fase berbuah, saudara bisa melakukan kehendak Bapa. Saudara dapat menjadi berkat bagi banyak. Ada fase ketergantungan, fase dewasa, dan fase berbuah. Semua orang kita akan mengalami itu. Semua, nggak ada yang tidak. Di dunia nggak ada yang instan, termasuk hidup, termasuk pertumbuhan rohani. Ini sebabnya saya mau katakan kepada saudara, pertumbuhan rohani itu perlu. Bagaimana caranya bertumbuh rohani? Saya sudah katakan, hanya Alkitab yang bisa bertumbuh rohani. Membangun mesbah dengan Tuhan perlu. Saudara pernah berbicara sama orang di telepon ketika saudara mau ngomong, dia sudah ngomong apa gini, tiba-tiba dia tutup. Amin. Itu seperti, kalau saya katakan itu seperti banyak orang percaya. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Panjang doanya sampai 2-3 jam. Begitu saudara sudah amin, Tuhan baru mau ngomong, saudara sudah amin, sudah selesai. Itu yang saya katakan, berdoa adalah 2 arah. Kita berbicara sama Tuhan, kita mendengar suaranya. Melalui apa?
firman Tuhan. Amin. Jadi saya mau sampaikan ada fase ketergantungan. Ada fase dewasa dan yang ketiga adalah fase berbuah. Ada satu cerita yang saya akan sampaikan kepada saudara ini menyangkut pertumbuhan, menyangkut perubahan, yaitu perubahan saudara dan saya di dalam kehidupan dan perubahan rohani saudara dan saya di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Dalam Kisah Para Rasul ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 saya akan sampaikan demikian. Judul perikopnya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Bapa. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Bapa yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Bapa. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Bapa, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Ayat yang ke-7, ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika juga kuatlah kaki mata orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Bapa. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Bapa. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Bapa. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Bapa. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang yang telah terjadi. Saya mau katakan kepada saudara dari sini, dari 10 ayat ini ada 3 bagian yang saya mau sampaikan. Yang tadi saya sudah sampaikan. Yaitu fase ketergantungan, fase dewasa, dan fase berbuah. Yang pertama saya mau sampaikan fase ketergantungan, di mana dalam fase ini selalu tergantung kepada seseorang untuk dapat sesuatu. Ayat yang kedua mengatakan demikian, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Bapa yang bernama Gerbang Indah. Untuk apa? Meminta kepada orang yang masuk bait Bapa. Fase yang pertama adalah fase ketergantungan. Orang ini tiap-tiap hari diusung. Kalau dia tidak diusung oleh teman-temannya, dia tidak akan bisa sampai di situ. Ngapain dia di situ? Meminta-minta. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang saya bilang fase ketergantungan, selalu bergantung sama orang lain. Selalu bergantung kepada orang yang di dekatnya. Dan dia mempunyai teman yang selalu tiap-tiap hari mengangkat dia untuk duduk. Ngapain? Meminta sedekah. Ini yang saya bilang fase ketergantungan. Semua yang dilakukan tergantung kepada seseorang. Semua orang kita mengalami fase ini. Fase kanak-kanak, tadi kita sudah membaca, ketika aku kanak-kanak, katanya, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, dan berpikir seperti kanak-kanak. Jadi artinya, ada perubahannya itu adalah dari perkataannya, perasaannya, yang terakhir tindakannya, perbuatannya. Secara rohani juga kita sering ditanya sama teman-teman kita, atau secara rohani ketika kita masih anak-anak ditanya, sudah berdoa belum? Sudah baca Alkitab belum? Sudah bergrace prayer belum?
Selalu ditanya, sudah memberi persembahan belum? Dan selalu kita diajarin, ketika kita diajar oleh seseorang, atau saudara bertemu dengan seseorang yang mengajar saudara, untuk bertemu dengan Tuhan, perubahan pasti terjadi. Amin. Dikatakan tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk dalam bait Bapa. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Bapa, ia meminta sedekah. Jadi kerjaannya hanya minta. Sama. Secara rohani juga kita suka minta sama Tuhan. Salah, tidak salah. Tapi saya akan sampaikan kepada saudara kita, jangan sampai terus menjadi anak-anak orang yang masih rohani. Tuhan mau kita dewasa rohani. Setelah kita dewasa rohani, Tuhan mau kita berbuah. Berbuah bagaimana? Bagi banyak orang. Meminta itu enak. Gampang meminta. Perhatikan, meminta itu gampang benar. Memberi itu susah. Tadi saya sudah sampaikan, meminta sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Meminta. Tapi memberi waktu untuk duduk di kaki Tuhan, untuk berbicara dengan Tuhan, memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Itu perlu belajar. Itu sebabnya tadi saya katakan, tua itu pasti tapi dewasa itu pilihan. Kita makan tidur pasti tua. Tapi belum tentu dewasa. Mungkin di antara saudara hari ini ada yang mengalami kelumpuhan. Bukan secara fisik tetapi kelumpuhan secara finansial. Kelumpuhan secara keadaan. Kelumpuhan secara hubungan. Imani bahwa satu saat engkau pasti akan berubah. Jangan engkau mau terus kalah dengan keadaan. Amin. Dan fase yang kedua yang akan saya sampaikan adalah fase dewasa. Di mana fase ini orang sudah tidak lagi tergantung kepada seseorang. Dia sudah dapat makan, minum, mandi, dan beraktivitas dengan diri sendiri. Tapi untuk kepentingannya masih diri sendiri. Amin. Secara rohani juga orang ini ditanya. Tetapi dia sendiri sudah melakukan. Sudah berdoa, sudah. Sudah baca Alkitab, sudah. Sudah memberi persembahan, sudah. Perpuluhan, sudah. Itu orang-orang yang sudah dewasa. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ketika kita sampai hanya di batas dewasa, belum fase berbuah, saudara masih memikirkan kepentingan sendiri, kepentingan pribadi. Itu sebabnya untuk sampai fase berbuah, saudara terus dan harus bertemu dengan seseorang. Mau itu teman saudara di lingkungan saudara, orang-orang yang bisa bertemu dan mengajak saudara bertemu dengan yang namanya Yesus. Amin. Kenapa saya mau katakan fase ini adalah fase masih kepentingan sendiri. Masih ada ketersinggungan. Masih ada sakit hati. Masih ada gosip. Secara dewasa, secara rohani dia sudah bisa melayani. Dia sudah bisa melayani di bagian apapun yang talentanya dia. Tetapi ketika ada omongan yang sedikit kecewa, sakit hati. Di fase-fase ini banyak sekali orang yang tidak mau dengar. Dia hanya mendengar omongan, mendengar hanya yang mau dia dengar, yang mengenakan telinganya dia.
Yang tidak mengenakan telinganya dia tidak mau dengar. Itu sebabnya di fase ini adalah fase yang tersulit orang untuk berubah. Tapi kita percaya Tuhan kita luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk merubah seseorang. Merasa dirinya lebih besar, lebih hebat dari orang lain. Dan selalu ada alasan ketika ditegur. Karena apa? Kebenarannya adalah kebenaran diri sendiri. Di ayat yang keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu demi nama Yesus, orang Nazaret itu. Berjalanlah. Saya sudah katakan, tetapi ketika saudara ketemu dengan orang yang bisa mengajak saudara untuk bertemu dengan Yesus, pasti saudara berubah. Zakheus ketika ketemu Yesus berubah. Saulus ketika ketemu Yesus berubah. Itu sebabnya saya katakan perubahan itu adalah kita menyerahkan biar Tuhan yang bekerja sehingga kita mau diubahkan. Ayat yang ketujuh dikatakan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Bapa. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Bapa. Sekarang orang ini sudah ada di fase dewasa. Dia sudah bisa berdiri, berjalan, bahkan melompat-lompat sambil memuji Bapa. Fase dewasa orang ini karena ketemu dengan orang yang bisa menuntun, ketemu dengan yang namanya Yesus. Demi nama Yesus berjalanlah. Sekarang kita mau berbicara tentang perubahan adalah fase dewasa di mana orang ini dapat berdiri sendiri, berjalan sendiri, tidak lagi tergantung dengan orang lain. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi ketika kita di tangan Tuhan, Tuhan gak mau kita apa adanya terus. Dia mau kita mengikuti kehendaknya dia, hanya di dalam dia kita bisa jalan bersama-sama dengan dia. Karena apa? Tidak ada satu perubahan dengan kekuatan diri sendiri. Saudara gak akan bisa berubah dengan kekuatanmu. Ketika engkau bertemu dengan orang-orang yang bisa menemukan engkau dengan Yesus, engkau akan pasti berubah. Persoalannya mau atau tidak. Itu tanya sama diri kita masing-masing. Dalam Keluaran 16 ayat 35, Tuhan berbicara demikian. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. 40 tahun Tuhan suplai makanan sampai di perbatasan tanah. Amin. Selama kita masih anak-anak, Tuhan pasti perhatikan kita. Yosua 5 ayat 12 dengan jelas dikatakan, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Paham? Tuhan tidak pernah berubah, tetap mengasihi, tetapi cara mengasihinya berbeda. Dia mau kita dewasa. Amin. Dia mau kita bertumbuh untuk mengenal Dia. Yang ketiga, fase berbuah. Saudara bisa melihat di mana fase yang berbuah?
Fase yang berbuah adalah Petrus dan Yohanes. Itulah fase yang berbuah. Fase yang bagian orang berbuah. Dia dapat melakukan dan dapat mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dikatakan demikian. Lihatlah kepada kami. Amin. Lihat kepada Petrus dan Yohanes. Dulu saya juga menyangkal Yesus. Dulu saya juga tergantung sama Yesus. Saya juga dulu tergantung sama orang lain. Tetapi lihat kepada kami katanya. Biasanya orang atau pengkhotbah berbicara hanya sebatas ini. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Lihat kepada kita. Lihat kepadaku. Lihat kepada kami. Saudara, lihat kepada saya nih. Saya adalah proyeknya Tuhan yang pernah diubahkan. Kalau dia hanya kasih emas dan perak semua, kita akan tetap begitu. Kita akan menjadi anak-anak terus, nggak akan menjadi dewasa. Ketika kita sudah di fase berbuah, kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mau kasih gambaran buat saudara. Ketika saudara mau melihat rohani seseorang, perubahan seseorang, khususnya kalau saudara mau lihat saya nggak bicara orang lain. Saya bicara mencontohkan diri saya sendiri. Jangan melihat saya di mimbar, kehidupan saya di mimbar. Kehidupan saya sehari-hari saudara bisa lihat. Jadi saya bukan berarti saya hebat atau enggak, itu Tuhan saya yang ubah saya. Saya juga masih ada kekurangan, belum sempurna. Saya tetap masih dituntun oleh Tuhan. Saya diajar sama Tuhan. Ini saya diajar seperti begini. Amin. Di pasal yang sama, di ayat yang ke-11, karena orang itu tetap mengikut Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi, disebut serambi Salomo. Di Kisah Para Rasul yang ketiga ayat 11, yang 12 dikatakan, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa engkau heran tentang kejadian itu? Dan mengapa engkau menatap kami seolah-olah kami membuat orang berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri. Ini yang saya mau ajar kepada saudara. Ketika saudara melihat mukjizat, apakah saudara heran? Orang-orang itu sangat keheranan ketika melihat orang itu bisa berjalan. Tetapi Petrus berbicara, mengapa kamu heran? Saya mau katakan kepada saudara, saudara tidak perlu heran. Kalau saudara heran melihat mukjizat, berarti saudara tidak berjalan bersama-sama dengan pembuat mukjizat. Di dalam hidup saudara ada yang membuat mukjizat. Mengapa kamu heran? Halo? Kalau hari ini saudara heran melihat mukjizat, berarti saudara berjalan tidak bersama dengan Yesus. Saudara mau mencari mukjizat. Saudara bisa membuat mukjizat. Itu sebabnya saya mau katakan roh yang di dalam kita itu lebih besar dari keadaan kita. Mau itu keadaan keuanganmu, kehidupanmu, rumah tanggamu. Saudara bisa membuat mukjizat. Jangan melihat mukjizat dan melihat manusia yang membuat mukjizatnya. Karena dikatakan begini demikian. Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan? Jangan melihat siapa yang membuat mukjizat. Jangan melihat manusianya. Ayat selanjutnya dikatakan,
Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, Bapak nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu sembah. Serahkan dan tolak di depan Pilatus walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak dia yang kudus dan benar serta mengendaki seorang pembunuh. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh tetapi Bapa telah membangkitkan dia di antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ayat yang ke-16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat. Dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang di depan kamu semua. Amin. Saya mau ulangi sekali lagi ayat yang paling bawah. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kepercayaan di mana? Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal. Dan kepercayaan di dalam nama Yesus. Itu sebabnya saya sudah katakan yang bisa merubah saudara dan saya adalah Yesus namanya. Paham? Sadar atau tidak sadar, hari ini saya sama saudara diajar sama Tuhan untuk percaya dengan nama Yesus. Untuk mengalami perubahan. Karena hanya Dia yang bisa merubah. Orang yang kamu lihat ini percaya karena nama Yesus. Bukan karena manusianya, bukan karena orangnya, tetapi nama Yesus. Amin. Ayat yang terakhir saya mau sampaikan kepada saudara dari Ibrani 5, ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Itu sebabnya, tanya kepada diri saudara sendiri. Hanya nama Yesus yang bisa mengubah kita. Amin. Secara tidak langsung saya mengajar saudara di Grace Prayer nomor 2, yaitu kuasa nama Tuhan Yesus. Yang sanggup mengubah, sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sanggup memberi kekuatan. Apapun keadaanmu, apapun masalahmu. Dia sanggup karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Kami terbatas ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus yang menuntun kami sehingga kami boleh mengerti bahwa nama Yesus sangat berkuasa dalam kehidupan kami. Ajar ya Tuhan untuk kami mengandalkan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami. Tuntun kami dalam perjalanan iman kami. Itu sebabnya tidak ada yang mustahil karena nama Yesus. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan aku percaya siapapun hari ini yang mendengar, imannya dipulihkan. Sakitnya disembuhkan, lukanya dipulihkan, yang terikat Tuhan bebaskan. Yang terbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Berbicaralah bagi anak-anak-Mu, tuntunlah mereka dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya keadaan tidak bisa mengubah kuasa nama Yesus yang hanya bisa mengubah. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Boleh katakan pada kiri kananmu, katakan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan tiba saatnya kita bawa ucapan syukur kita melalui persembahan.
Akan ada nomor-nomor rekening yang akan ditampilkan di layar monitor Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan, kita memberikan yang terbaik bagi Bapa di surga. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Bapa, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk memberkati bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Bapa, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk memberkati bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, terima kasih karunia-Nya dalam terang, kebenaran dan kasih-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Bapa, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk memberkati bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, terima kasih karunia-Nya dalam terang, kebenaran dan kasih-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan Dialah Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh angkat roti saja di tangan kanan. Ikuti saya. Bapa, kami bersyukur untuk persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima keselamatan yang kekal. Oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dibenarkan. Kami telah dikuduskan, kami telah disucikan, dan kami telah menerima kemuliaan untuk disempurnakan. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami semua sembuh, sehat, keluarga kami diberkati, dipenuhi Roh Kudus, dan hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami percaya di atas kayu salib, semua sudah selesai. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh angkat anggur. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan dari kayu salib. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah perjanjian yang baru, kami bersyukur kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan yang kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Dan kami bersyukur kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berkuasa dalam hidup kami karena Tuhan Yesus Kristus. Menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru,
menjadi satu tubuh yang esak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur kami telah menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara ada minyak, boleh angkat minyak ini dan ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh kuasa Roh Kudus kami telah dimantarkan menjadi bait suci Bapa. Roh Kudus mengurapi kami, berdiam di dalam kami, memenuhi, berkuasa atas kami, memimpin seluruh hidup kami. Oleh iman di dalam Kristus, kami adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus. Minyak zaitun ini dikuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun minyak ini dicurahkan, ada mujizat, kesembuhan, kelepasan, berkat, perlindungan, kasih karunia demi kasih karunia. Bagi kemuliaan Bapa, kami terima minyak kudus ini sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara yang telah mengikuti fellowship, live streaming Grace of Christ Community Church. Kami percaya kita semua sangat diberkati, amin. Mari dukung pelayanan ini supaya kabar baik yang kami sampaikan dari tempat ini bisa dinikmati sebanyak-banyaknya orang. Dan akhirnya mereka bisa mengenal Yesus, mengenal Bapa yang penuh kasih dan menerima keselamatan. Amin. Di layar saudara kami siapkan nomor-nomor rekening yang saudara boleh transfer. Tapi sebelum saudara transfer, saya minta saudara berdoa. Supaya ketika saudara transfer benar-benar dari iman saudara. Dan juga dengan rela dan tulus hati. Dan saya pastikan setiap persembahan yang saudara transfer ke rekening GCCC, itu semua akan dipakai untuk pelayanan, menjangkau jiwa-jiwa, dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan nomor rekening Bank BCA 8700 133177 dan persembahan persepuluhan online 8700 105777 dan juga kami sediakan barcode atau QR, saudara boleh scan. Amin. Ambil waktu sejenak, minta tuntunan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus suruh saudara memberi, berilah tanpa mempertimbangkannya. Amin. Puji Tuhan. Dan juga di layar saudara kami siapkan nomor-nomor telepon para pastor GCC. Dengan sukacita kami menantikan telepon atau WA dari saudara, Bapak Ibu. Apabila saudara rindu didoakan, kita akan berdoa bersama. Saya percaya firman Tuhan yang berjanji, doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Kalau ada penyakit pasti sembuh. Kalau saudara ada dukungan doa untuk ekonomi, pekerjaan usaha, pasti Tuhan berkati. Dan banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Puji Tuhan. Dan kami punya program setiap jam 9 malam. Kita akan berdoa bersama-sama. Yaitu di dalam suatu doa secara alam roh. Saudara boleh di rumah, saya di rumah, ada yang di kantor, ada yang di pabrik, ada yang di mobil. Boleh berdoa setiap jam 9 malam. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Bukan hanya buat kita, bukan hanya buat GCC saja, tapi buat gereja-gereja Tuhan. Dan juga kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Dan bangsa ini pasti diberkati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga minta dukungan saudara agar pelayanan GCC di YouTube bisa semakin menyebar luas. Kami mengharapkan ketika saudara buka link YouTube, saudara tekan tombol like-nya dan juga ada kolom komen, saudara tolong diisi dengan perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang membangun. Ya contohnya, saya sangat diberkati, Pastor terima kasih firman-Nya. Saya sangat diberkati, saya sembuh, saya menerima mukjizat lewat fellowship bersama-sama GCC. Dan banyak hal yang saudara bisa sebut. Amin. Puji Tuhan. Dan jangan lupa tombol subscribe-nya juga ditekan. Dan sebelum kita terima doa berkat,
Saya ajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Mari siapkan hati dan pikiranmu, tundukkan kepalamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak untuk fellowship yang luar biasa hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami semua telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Bapa, kami bersyukur kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami bersyukur kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Bapa, terima kasih kami telah tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu, dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat, serta kemuliaan hanyalah bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya saudaraku, pesan saya dari mimbar ini, supaya saudara mau diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai fase berbuah untuk orang lain. Jangan mau tetap tinggal di fase yang saudara nyaman. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Bapa bersama dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha bersama-sama, datanglah Tuhan Yesus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita semua umat pilihan Bapa, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk memberkati bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Bapa, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktu